Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji, puja serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diberikan oleh Allah kesempatan, kesehatan, dan keafiatan. Sampai pada detik ini kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat maghrib secara berjamaah. Dan insyaallah kita diberikan usia yang panjang bisa salat isya berjamaah dan juga bisa beribadah dengan baik. Kemudian kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali belajar tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memetik pelajaran-pelajaran dari riwayat hidup beliau. Terutama riwayat perjuangan beliau menegakkan agama Islam, menyebarluaskan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu peristiwa penting dari sejarah Nabi dalam rangka menyebarkan Islam atau mengajari manusia akidah, syariat dan ajaran agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah peristiwa Perang Badar. Yang kita sudah sebutkan bagaimana jalan peristiwanya, kronologinya dan sebagainya. Kita sampai pada pertemuan yang terakhir lalu tentang Makkah tatalaqqa amba al-hazimah. Makkah atau penduduk kota Makkah. Disebutkan Mekah, ya bukan berarti Mekah itu bisa mendengar, karena dia adalah nama tempat. Namun artinya adalah penduduk Mekah atau kaum Quraisy, atau lebih khususnya lagi orang-orang kafir Quraisy, mendapatkan berita yang memilukan, yaitu berita tentang kekalahan pasukan mereka. Nah sebaliknya, di tempat yang lain, yaitu di mana? Di Madinah Al-Munawwarah, tatalaqqa anba an-nasri. Madinah Al-Munawwarah, kaum muslimin dan penduduk kota Madinah, tatalaqqa anba an-nasri. Mendapatkan, mendengarkan berita tentang kemenangan. Jadi dua tempat yang berbeda dengan dua akidah yang berbeda. Tempat pertama kota Mekah yang ketika itu akidahnya masih diselimuti dengan kesyirikan. Mereka mendapatkan kabar yang negatif, kabar yang menyedihkan. Dan di lain pihak Madinah yang ketika itu sudah diterangi
dengan akidah yang sahihah, akidah tauhid, keimanan dan keislaman, mereka mendapatkan kabar yang menggembirakan. Itu tentang kemenangan Rasulullah dan pasukannya. Ya. Kita baca dulu ya, kitabnya. Ya. Berkata penulis kitab ini, Syekh Safiur Rahman, rahimahullah, walamma tammal fathu lil muslimina, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyiraini ila ahli Madinah liyu'ajjila lahumul bushra. Arsala Abdullah bin Rawahah basyiran ila ahli al-aliyah wa arsala Zaid bin Harithata ila ahli as-safilah. Wa kana al-yahudu wal munafiquna qad arjafu fil madinati bi isya'ati diayatil kadhibah hatta annahum asya'u khabara maqtalin nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma ra'a ahadul munafiqina Zaid bin Harithata rakiban al-qaswa'a naqat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laqad qutila Muhammad wa hadhihi naqatuhu na'rifuha wa hadha Zaidun la yadri ma yaqulu min ar-ra'di wa jaa'a fallan. Falamma balagha ar-rasulani ahata bihim al-muslimun wa akhadhu yasma'una minhum al-khabara hatta ta'akkada ladayhim fathal muslimin fa'amatil bahjatu was-surur wahtazzat arja'ul madinati tahlilan wa takbira wa taqaddama ru'usul muslimin alladhina kanu bil madinah ila tariqi badrin liyuhanni'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal fathil mubin. Qala Usamah bin Zaid atana al-khabru hina sawayna turab ala Ruqayyah bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati kanat inda Utsman bin Affan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalafani 'alaiha ma'a Utsman. Artinya, dan ketika telah sempurna kemenangan kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 2 orang pemberi kabar gembira kepada penduduk Madinah. Untuk memberitahukan dengan cepat kepada mereka tentang kabar gembira tersebut. Beliau mengutus Abdullah bin Rawahah sebagai pemberi kabar gembira kepada penduduk Al-Aliyah, penduduk yang ada di bagian atas atau penduduk yang ada di pegunungan. Dan mengutus Zaid bin Harithah ila ahli safilah, kepada penduduk yang ada di lembah, yang ada di dataran rendah dan ada di dataran tinggi. Jadi Abdullah bin Rawahah diutus kepada orang yang ada di dataran tinggi, sedangkan Zaid bin Harithah diutus kepada orang-orang yang ada di dataran rendah. Sedangkan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik, mereka telah menggoncangkan kota Madinah dengan isu dan diayat, isu dan berita yang bohong. Jadi orang munafikin dan orang-orang Yahudi yang memang tidak senang kepada Islam, kepada kaum muslimin, mereka sengaja menyebarkan isu atau hoax atau berita bohong. Bahkan mereka menyebarkan isu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat.
Jadi beliau diisukan oleh orang-orang Yahudi dan munafik menjadi korban dalam perang Badar itu. Karena orang Yahudi dan munafikin yakin bahwa kaum muslimin akan kalah. Karena hitungan di atas kertas memang seperti itu. Ya. Antara 300 orang melawan 1.000 orang. Ya, tentu secara hitungan kasar manusia itu tidak mungkin menang. Ya. Jadi mereka sudah menyebarkan isu yang tidak valid. Ya. Tidak sesuai dengan kenyataan. Apa tujuannya? Tujuannya untuk membuat kaum muslimin bersedih. Ya. Jadi kalau kaum muslimin bersedih, mereka senang. Ya, karena mereka tidak senang kalau lihat kaum muslimin bergembira. Ya, mereka lebih senang kalau melihat kaum muslimin menderita. Ya, itulah karakter orang Yahudi di Madinah dan juga orang-orang munafikin. Dan ketika seorang munafik melihat Zaid bin Harithah mengendarai Al-Qaswa. Al-Qaswa itu untanya Rasulullah SAW, namanya Qaswa. Jadi kita sebutkan dalam hadis Riyadhus Shalihin bahwa Nabi SAW itu tunggangan-tunggangan beliau itu ada nama-namanya. Qaswa ini nama untuk unta. Bahkan beliau punya pedang dikasih nama juga. Ya. Ketika Zaid datang, ya, karena kita tahu lalu itu unta yang dibawa kaum muslim berapa? Berapa untanya? Ayo. Berapa untanya kaum muslimin ketika perang Badar? Hah? Kudanya berapa kudanya? Kudanya 2, untanya? Hah? So hilang ini pelajaran ini. Salah satu untanya adalah unta Rasulullah SAW. Meraja lagi. Berapa di awal perang Badar itu? Berapa unta yang dibawa kaum muslimin dan berapa kuda yang dibawa kaum muslimin? Awal-awal perang. Bongkar-bongkar catatan dulu. Tidak tertulis. Berapa, Sam? Ganti buku. Berapa, Ishak? Berapa, Fawaz? Catatannya, Fawaz? Untanya 70. Kaum muslimin. Kenapa banyak sekali? Berapa untanya kaum muslimin? Yang betul kok sampai 70? Berapa, Ishak? Catatannya, Ishak? Kudanya 2 ekor. Kemudian untanya 70. Baik. Wa kana ma'hum sab'una ba'ir. Wa farasan. 2 kuda, 70 ba'ir. Baik. Salah satu untanya adalah unta Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Nah, namanya Al-Qaswa. Nah, ketika Al-Qaswa ini datang, dan yang di atas punggungnya itu bukan Nabi. Di atas punggungnya bukan Nabi, tapi Zaid bin Harithah. Yang memang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pulang duluan. Ya, jadi Zaid dan Abdullah bin Rawahah diutus untuk pulang duluan, mengabarkan kepada kaum muslimin tentang kemenangan. Dan Zaid dilihat oleh orang munafikin, salah seorang munafikin. Maka orang munafikin itu pun mengatakan, betul. Betul sudah itu isu itu. Ini untanya Qaswa, ini untanya Muhammad ini. Tapi bukan Muhammad yang ada di atas. Ya. Berarti di mana Muhammad? Kata mereka, dia sudah mati. Ya. Cuma untanya yang pulang. Nah, tapi mereka tidak tahu bahwa Zaid memang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia katakan? Wa hadza Zaidun la yadri ma yaqulu minar ra'bi wa jaa'a fallan. Dan dia mengatakan bahwa ini Zaid tidak tahu apa yang dibilang. Ya. Tidak jelas kata-katanya. Ya. Karena dia gemetar ketakutan katanya. Ya. Zaid katanya gemetar ketakutan. Ya. Tapi ternyata Zaid tidak jelas apa kata-katanya, bukan karena gemetar ketakutan. Karena gemetar senang. Ya. Orang itu tidak bisa berkata-kata itu ketika dua keadaan. Pertama, keadaan takut. Tidak bisa berkata-kata. Yang kedua, ketika gembira sekali. Ya. Terperangah. Ya. Gembira sekali. Misalnya kalau kita ujian, nilai kita bagus. Bahasa kita tahaga. Kita penilai gagal. Padahal tidak belajar tadi malam. Kaget. Tidak bisa berkata-kata. Nah, itu ketika gembira. Ya. Begitu juga ketika sedih sekali. Belajar siang malam. Tidak lulus. Sedih itu. Tidak bisa berkata-kata. Ya. Jadi Zaid ketika itu sampai di Madinah, saking gembiranya dia karena kemenangan kaum muslimin, sampai dia perkataannya saking gembiranya itu. Orang munafikin menyangka takut dia ini karena sudah kalah dia. Ternyata persangkaan mereka salah. Ya. Maka ketika Zaid dan Abdullah bin Rawahah ini tiba di Madinah, di tempat yang mereka diutus oleh Rasulullah SAW, semua kaum muslimin kumpul. Ya, kumpul semua di situ. Mau dengar apa yang dia katakan. Berita apa yang dia bawa. Ya. Jadi semua kaum muslimin itu berdetak jantungnya. Bertanya-tanya, kenapa Zaid dan Abdullah yang duluan pulang? Ya. Jadi sebagian sudah sudah khawatir. Jangan-jangan betul itu orang munafik bilang ini. Jangan-jangan betul orang Yahudi bilang. Sudah tidak ada Nabi SAW. Jadi mereka menyerbu Zaid dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala. Ya. Mereka mengelilingi. Falamma balagha rasulan ahata bihimal muslimun. Ketika sudah sampai dua orang utusan Nabi itu, mereka dikelilingi, dikerubungi. Ya. Diserbu oleh kaum muslimin, ingin mendengarkan berita yang mereka bawa dari medan perang, dari Badar. Wa akhadhu yasma'una minhuma al-khabara hatta ta'akkada ladaihim fathul muslimin. Ya. Mereka pun menyimak mendengarkan berita yang disampaikan oleh Zaid dan oleh Abdullah bin Rawahah. Sampai setelah mereka mendengar berita, baru mereka memastikan, alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam menang dan kaum muslimin menang. Ya. Jadi maka mereka
di situ baru yakin bahwa ternyata isu yang selama ini beredar sengaja disebarkan oleh orang-orang yang tidak senang kepada kaum muslimin. Ya, terutama orang-orang Yahudi dan orang-orang yang munafikin. Nah, setelah mereka dengarkan penjelasan yang sebenarnya, fakta yang terjadi di medan perang dari Zaid dan Abdullah, maka fa'amatil bahjatu wasurur. Maka kota Madinah pun diliputi oleh rasa bahagia dan kesenangan. Al-bahjah wasurur. Wahtazzat arja'ul Madinah tahlilan wa takbira. Dan bergetarlah itu arja, ya, setiap sudut kota Madinah itu dengan tahlil dan takbir. Orang bertakbir dan orang bertahlil. Saking gembiranya kaum muslimin. Ya, Masya Allah. Sampai-sampai suara kaum muslimin menggetarkan seluruh sudut-sudut kota Madinah. Ya. Baik itu di lembah ataupun di daerah yang berbukit pegunungan. Semuanya bergetar dengan ucapan takbir dan tahlil karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun bersyukur karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang di mana di atas kertas mereka tidak mungkin menang itu ternyata mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maka makin kuatlah keimanan mereka kepada Allah. Ya. Mereka makin yakin bahwa kemenangan Nabi SAW itu bukan semata-mata karena kekuatan manusia. Ya. Tapi ada kekuatan Allah. Ada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan mereka makin yakin bahwa agama ini adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan pernah membiarkan agamanya ya, hilang begitu saja. Dia akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membela agamanya. Sebagaimana Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Ya. Bila kalian menolong agama Allah, menolong Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kaki kalian, ya, meneguhkan pendirian dan kedudukan kalian. Dan mereka makin yakin dengan ayat, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah." Ya. Betapa banyak pasukan yang kecil mengalahkan pasukan yang besar karena izin Allah Azza wa Jalla. Jadi keyakinan kepada Allah semakin tebal. Ya, keyakinan kepada Allah semakin mantap. Itulah yang mereka syukuri sehingga mereka bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena takbir itu adalah menunjukkan keagungan Allah sekaligus menunjukkan kelemahan manusia sebagai makhluk. Ya. Makanya kalau kita sholat, kita awali dengan kata takbir, Allahu Akbar. Ya. Kenapa pakai Allahu Akbar? Ya, bukan pakai kalimat yang lain. Disebut dengan takbiratul ihram. Ya. Untuk menanamkan dalam diri kita, ketika kita mengangkat takbir, kita tanamkan dalam diri kita bahwa yang maha besar hanya Allah. Dan saya ini manusia biasa, tidak ada kekuatan apa-apa. Kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah kaum muslimin setiap mendapatkan kebaikan-kebaikan, ya, mereka bertakbir, mengagungkan Allah sebagai sebuah simbol kesadaran bahwa kebaikan-kebaikan itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali atas izin dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tokoh-tokoh kaum muslimin yang masih ada di Madinah yang ketika itu tidak sempat pergi. Ya. Seperti yang kita sudah sebutkan pertama bahwa perang Badar itu Rasulullah SAW tidak mewajibkan orang untuk pergi atau itu untuk ikut rombongan perang. Ya. Beliau memberikan kebebasan. Yang mau ikut
silahkan. Ya. Yang tidak bisa ikut tidak apa-apa, tetap tinggal di Madinah. Ya. Jadi beliau memberikan pilihan memang. Ya. Dan ternyata yang ikut ya cuma 313 orang itu. Ya. Yang lain lebih banyak tinggal di Madinah. Ya. Dengan berbagai macam uzur tentunya. Ya. Selain tidak diberikan atau selain diberikan pilihan oleh Rasulullah SAW, ya, kaum muslimin juga ada yang punya uzur. Seperti Utsman bin Affan, beliau tidak ikut uzur karena apa? Istrinya sakit. Ya, istrinya siapa? Ruqayyah bintu Rasulullah SAW. Sakit keras. Ya, bukan sakit biasa, sakit keras sekali. Makanya Utsman ketika mau ikut itu Rasulullah larang. Ya. Rasulullah bilang, kamu jaga saja istrimu. Ya. Makanya Utsman tidak ikut perang Badar. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam bab selanjutnya, dalam paragraf selanjutnya. Ya. Tokoh-tokoh kaum muslimin yang ada di kota Madinah, baik dari kaum Ansar ataupun kaum Muhajirin, setelah mendengarkan berita dari Zaid bahwa Nabi SAW mendapatkan kemenangan, mereka berduyun-duyun ya, untuk menyambut Nabi SAW. Mereka tinggalkan kota Madinah. Ya. Mereka pergi ke arah Badar. Ya. Mereka pergi mengikuti jalan ke arah Badar. Ya. Walaupun mereka tidak ikut perang, ya, tapi kegembiraannya itu, Masya Allah. Mereka tidak mau tinggal diam menunggu Nabi di kota Madinah. Mereka pergi ya, untuk menyambut secara langsung Nabi SAW. Kalau bisa sampai di Badar, mungkin mereka bisa sampai di Badar. Tapi tentu Nabi dalam perjalanan pulang juga. Ya, dalam perjalanan pulang juga dari Badar. Ya, sehingga mereka tidak sampai di Badar karena Nabi sudah meninggalkan Badar. Tapi mereka menyambut. Ya, mereka pergi ke jalan yang menuju Badar dan mereka menyambut Nabi di sana. Liyuhanni'u Rasulullah SAW bihadzal fathil mubin. Ya, untuk memberikan ucapan selamat ya, kepada Rasulullah. Menyambut Rasul dengan gembira. Ya, atas kemenangan yang sangat besar. Ya, itulah tonggak perjuangan Islam dalam fase yang selanjutnya. Ya. Jadi setelah sekian lama tidak berdaya, ya, di kota Mekah 13 tahun kaum muslimin tidak berdaya. Ya. Bukan tidak berdaya, tapi memang belum diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melawan. Ya. Dan di Madinah 1 tahun juga belum diizinkan. Ya, nanti tahun kedua ini, ya, nanti tahun kedua Hijriah baru diizinkan oleh Rasulullah SAW. Berkata Usamah bin Zaid, datang kepada kami kabar tentang kemenangan Rasulullah SAW itu hina sawaina turab ala Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Kami mendapatkan kabar gembira itu ketika kami mengubur putri Rasulullah SAW, Ruqayyah radhiyallahu taala anha. Ya. Jadi Ruqayyah meninggal, Rasulullah SAW masih di perjalanan pulang. Ya. Kata Usamah bin Zaid, kami dapat beritanya ketika kami meratakan tanah di atas kuburannya Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu taala anha. Allati kanat inda Utsman bin Affan. Karena Rasulullah SAW khalafani alaiha ma'a Utsman. Ya. Yang ketika itu menjadi istrinya Utsman bin Affan, di mana Rasulullah SAW menugaskan saya, ya, kata Usamah bin Zaid, menugaskan saya ya, untuk menjaga Ruqayyah bersama Utsman. Ya, karena Usamah bin Zaid masih kecil. Ya. Masih kecil beliau. Dan Usamah bin Zaid, ya, anaknya Zaid bin Harithah, ya, walaupun tidak punya hubungan darah, ya, bukan mahram, ya, tapi Usamah punya latar belakang khusus dalam keluarga Nabi. Ya, beliau
anaknya Zaid bin Harithah. Dan Zaid pernah menjadi anak angkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hubungan mereka sangat dekat. Hubungan mereka sangat dekat. Apalagi Usamah ketika itu tentu belum besar ya. Tapi sudah bisa memahami masalah ya. Dan dia diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantu Utsman menjaga siapa? Menjaga Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha yang ketika itu sedang sakit. Ya. Makanya Utsman itu tidak ikut perang Badar beliau. Ya. Beliau menjaga putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit, yang merupakan istrinya ketika itu. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, jadi ini Usamah mengatakan ada kabar berita yang bagus, kabar gembira, sekaligus kabar yang menyedihkan untuk keluarga Rasulullah SAW secara khusus. Karena beliau, putrinya wafat. Ya, sedangkan beliau tidak lihat putrinya wafat. Masih dalam perjalanan beliau. Ya, radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian, aqama Rasulullah SAW bi Badrin ba'da intiha'il ma'rakah 3 ayyam. Wa qabla rahilihi min makanil ma'rakati waqa'a khilafun bainal jaishi hawla al-ghanaim. Walamma ishtadda hadzal khilaf wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an yaruddal jami'u ma bi aydihim. Fa fa'alu thumma nazala al-wahyu bi halli hadhil mushkilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Badar setelah perang itu selama 3 hari. Ya. Jadi beliau tidak langsung pulang. Ya. Jadi beliau istirahat dulu di Badar itu selama 3 hari. Dan sebelum beliau berangkat meninggalkan medan perang, terjadi perbedaan pendapat antara pasukan kaum muslimin tentang rampasan perang, ya, tentang ghanimah. Ya, karena itu adalah perang yang pertama, ya. Jadi belum ada aturan tentang ghanimah. Ya. Karena perang Badar itu perang terbuka yang pertama. Ya. Maka terjadilah perbedaan pendapat. Ini ghanimah atau harta rampasan perang ini mau diapakan ini? Bagaimana cara membaginya? Nah, maka ketika perbedaan pendapat itu makin panas, makin meruncing, makin keras, Rasulullah SAW memerintahkan kepada seluruh pasukan untuk melepaskan ghanimahnya atau menyerahkan kepada Nabi apa yang mereka rampas itu. Karena ketika itu kan rampasannya seperti siapa rampasannya yang kita sebutkan kemarin? Hah? Siapa yang mendapatkan Umayyah bin Khalaf? Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Dia Sa'ad bin Abi Waqqas sudah mengklaim ini. Umayyah bin Khalaf dan dia punya anak, saya punya tanggungan. Ya. Tetapi Bilal bilang ini Umayyah yang siksa saya dulu. Tidak mungkin saya ampuni katanya. Ya. Akhirnya dia teriak, Umayyah bin Khalaf masih hidup. Ya. Datanglah kaum muslimin. Maka mereka pun menyerbu apa? Menyerbu Umayyah. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, Umayyah saya tidak bisa tolong kamu. Mereka sudah datang begini. Ya. Walaupun dia tetap melindungi karena punya hubungan al-hilf. Ya. Punya hubungan sebelum ketika mereka masih di Mekah. Tapi Bilal berhasil menewaskan Umayyah bin Khalaf. Nah itulah contohnya. Jadi masing-masing mengaku. Karena memang belum ada aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya perang pertama. Ya, maka Rasulullah SAW memutuskan semua ghanimah yang kalian dapat kumpul. Ya, kumpul jadikan satu dulu semua. Ya. Kita tunggu dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara Allah mengajari kita membagi ini, memutuskan. Maka mereka pun taat kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah panglima tertingginya. Maka mereka serahkan semua apa yang mereka dapatkan
dikumpulkan jadi satu. Ya, dijadikan satu semua. Thumma nazal wahyu bihalli hadhil mushkilah. Kemudian turunlah wahyu dari Allah Azza wa Jalla untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. An Ubadah bin Samit qala kharajna ma Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam fashahidtu ma'ahu badran faltaqa an-nasu fahazzama Allahu al-adu fantalaqat ta'ifatun fi atharihim yutariduna wa yaqtulun wa akabat ta'ifatun 'alal maghnam yahruzunahu wa yajma'unahu wa ahdaqat ta'ifatun bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusibul adwa minhu gharratan hatta idza kana al-lail wa fa'an nasu ba'dhum ila ba'din 'ala alladhina jama'u al-ghaib nahnu hawainaha wa laysa li ahadin fiha nasibun wa qala alladhina kharaju fi talabil adu lastum ahaqqu biha minna nahnu nahayna minha al-adu wa hazimnah wa qala alladhina ahdaqu bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khufna an yusibal adu minhu qarratan fashtaghalna bihi fa anzalallahu yas'aluna 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Quran surah Al-Anfal. Ya. Faqasamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muslimin. Ya. Berkata Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku ikut menjadi peserta dalam perang Badar itu. Ya. Maka setelah pasukan bertemu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengalahkan musuh-musuh kami, maka sebagian pasukan kaum muslimin ada yang berperang secara langsung di medan perang, mengusir dan membunuh orang-orang kafir. Ya. Dan ada sebagian yang tidak ikut perang. Ya. Dan mereka bertugas menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian lagi memungut ghanimah. Ya. Jadi terbagi 3 kaum muslimin. Yang kelompok pertama sibuk dengan perang. Ya. Yang kelompok kedua sibuk dengan ghanimah. Ya. Jadi semakin maju kaum muslimin otomatis ada yang ditinggalkan. Mereka sibuk kumpul itu ghanimah, pedang, tombak, apa semua. Dan kelompok yang ketiga berjaga di tenda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai Nabi kena panah atau apa. Ya. Maka 3 kelompok ini mengatakan, yang kelompok pertama mengatakan, ghanimah ini kami yang kumpul. Nah, ini kami punya hak ini. Orang lain tidak boleh ambil. Ya, hak kami ini. Ya, itu pendapat mereka. Ya. Orang yang sibuk dalam perang mengatakan, bukan. Kita yang sibuk menyambung nyawa dengan orang Quraisy, kafir Quraisy. Itu hak kami itu. Karena kalau tidak ada kami, ya, kalian tidak bisa pungut itu ghanimah. Ya. Dan yang kelompok ketiga mengatakan, bukan begitu, itu hak kami itu. Kita orang komandan Rasulullah SAW. Kalau bukan kami yang jaga, bagaimana nasibnya? Kalau panglima meninggal, sudah kalah kita orang semua. Jadi kita orang juga punya hak di situ. Ya, bukan cuma kalian saja. Walaupun kami tidak ikut mengayunkan pedang menebas leher musuh, tapi kami berjaga. Ya, tugasnya tidak kalah berat, menjaga panglima supaya tetap hidup, ya, tidak terkena apa-apa. Karena panglima itu kan kalau dia meninggal sudah, ya, seperti kaum Quraisy itu, ketika Abu Jahal tewas sudah selesai, lari. Ya. Maka 3 kelompok itu berdebat tentang ghanimah. Maka Rasulullah SAW mengatakan seperti tadi. Ya. Beliau menyuruh, memerintahkan. Itu ghanimah yang kalian kumpulkan, memang betul kalian yang kumpulkan. Ya, tapi saudara kalian yang berperang, saudara kalian yang menjaga itu juga punya andil. Jadi kumpul dulu. Ya, kumpul jadi satu. Kita tunggu wahyu dari Allah. Ya.
Maka turunlah Quran surah Al-Anfal. Allah mengatakan, yas'alunaka 'anil anfal. Al-Anfal ayat yang pertama. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang Al-Anfal. Al-Anfal itu artinya harta rampasan. Ya. Jamak dari kata nafal. Anfal itu jamak. Jumlahnya banyak. Qulil anfalu lillahi war rasul. Ya. Katakanlah ya Muhammad bahwa ghanimah atau harta rampasan perang itu adalah hak Allah dan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya Rasulullah yang berhak membagi. Ya. Berdasarkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka takutlah kalian kepada Allah wa aslihu dan perbaikilah dzata bainikum. Perbaikilah hubungan di antara kalian. Artinya kalian ini orang beriman tidak selayaknya bertengkar karena ghanimah. Ya. Tidak layak bertengkar karena ghanimah. Ya. Karena apalagi ini perang pertama. Ya. Perang pertama. Kalian tadi bersatu padu, berbagi tugas. Ya. Ada yang maju medan perang, ada yang jaga di belakang, ada yang bertugas ini, bertugas itu. Semua punya hak. Ya. Jadi kalian jangan bertengkar. Semuanya punya andil. Ya. Semuanya punya sumbangsih. Ya. Semuanya punya jasa. Tidak boleh yang satu mengklaim dia yang paling berjasa. Maka Allah mengatakan aslihu. Ya. Perbaikilah hubungan kalian. Tidak boleh begitu. Ya. Tidak boleh gara-gara ghanimah, gara-gara harta rampasan perang, kemudian nanti jadi perpecahan. Ya, tidak boleh. Biarkanlah nanti Rasul yang bagi. Dan kalian, wattaqullah. Takutlah kepada Allah. Jadi kalian berperang ini bukan untuk mencari ghanimah. Ya. Ghanimah itu bonus. Bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan perang, jangan kalian lupa. Ya. Tujuan perang dari awal itu untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Allah. Ya, membela agama Allah. Ya, ghanimah itu hanya sekian persen dari kabar gembira. Ya. Tapi itu bukan tujuannya. Ya. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Kalau kalian ingin betul-betul beriman, taatlah pada Allah dan taat pada Rasul. Artinya, bagaimana nanti Nabi SAW dan atas perintah Allah membagi ghanimah itu, begitulah caranya. Kalian harus taat. Jadi bukan keinginan kalian yang diikuti, ya, atau bukan kehendak kalian yang dituruti. Tapi ini masalah ghanimah ini nanti Nabi yang bagi. Nah, kalau Nabi sudah bagi, berarti kalian wajib tunduk kepada pembagian yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mau dapat banyak atau dapat sedikit itu, sami'na wa ata'na. Ya. Nah, itulah ajarannya Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian nanti dalam ayat yang lain disebutkan di Quran surah At-Taubah itu Allah mengatakan apa tentang ghanimah. Ya. Surah At-Taubah, fa inna lillahi khumusahu wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu walir rasuli walidzil qurba. Itu penjabarannya. Ya. Jadi apa yang kalian dapatkan dari harta rampasan perang, bagaimana cara baginya dalam Islam? Ya, cara baginya fa inna lillahi khumusahu walir rasul. Ya, jadi ada haknya Allah, ada haknya Rasul, ada haknya orang miskin, walidzil qurba dan seterusnya. Nanti kalau kita sampai di At-Taubah itu baru kita jelaskan. Ya, di sini hanya disebutkan Al-Anfal yang pertama untuk memberikan gambaran kepada kaum muslimin bahwa ghanimah, harta rampasan perang, itu pembagiannya diatur oleh syariat. Ya, diatur oleh syariat, bukan berdasarkan keinginan pribadi atau personal daripada pasukan. Ya. Jadi setelah ayat itu turun, faqasamaha Rasulullah SAW bainal muslimin. Ya. Maka setelah ayat ini turun, maka Nabi SAW membagi ghanimah tersebut
di antara kaum muslimin. Ya. Jadi masing-masing semua dapat. Yang jaga Nabi dapat, ya. Yang mengumpulkan ghanimah dapat, yang terjun langsung di medan pertempuran juga dapat. Ya. Jadi semuanya diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ba'da an aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Badrin 3 ayyamin taharraka bi jayshihi nahwal madinati wa ma'ahu al-asara minal musyrikin wa ihtamala ma'ahu an-nafla alladhi usiba minal musyrikin wa ja'ala alaihi Abdullah ibn Ka'ab falamma kharaja min madiq as-Safra nazala ala kathibin bainal madiqi wa bainan naziyah wa qasama hunalika al-ghanaim alal muslimina alas sawa ba'da an akhadha minhal khumus. Setelah Rasulullah SAW istirahat 3 hari di Badar, maka beliau pun mulai meninggalkan Badar, bergerak bersama pasukannya menuju kota Madinah. Dan beliau membawa serta para tawanan dari kaum musyrikin dan juga membawa harta rampasan yang mereka dapatkan dari kaum muslimin. Dan beliau mengutus atau menugaskan Abdullah bin Ka'ab untuk menjaga harta rampasan tersebut. Jadi Rasulullah tidak bagi di Badar. Ya. Beliau bawa dulu pergi dari Badar sampai di daerah yang namanya Kathib, ya, antara Al-Madiq dan Baina An-Naziyah. Nah, di situ beliau bagi. Dan beliau bagi alas sawa. Beliau bagi rata. Ya. Beliau bagi rata antara seluruh pasukan itu beliau bagi rata. Jadi beliau membaginya bukan di Badar. Ya. Tapi beliau bawa dulu sampai di Kathib. Wa indama wasala ila as-Safra amara biqatlin Nadhr ibn al-Harith. Wa kana huwa hamilu liwa'il musyrikin yauma Badr. Wa kana min akabiri mujrimi Quraisy. Wa min asyaddin nasi kaidan lil Islam. Wa idza'an li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadaraba 'unuqahu Ali bin Abi Thalib. Dan ketika beliau sampai di As-Safra, beliau memerintahkan untuk memenggal lehernya An-Nadhr bin Al-Harith, salah seorang tawanan. Ya. Dan Nadhr ini adalah pembawa bendera kaum musyrikin. Ya. Jadi termasuk pentolannya orang Quraisy. Pada perang Badar itu dia bertugas membawa bendera. Ya. Dan termasuk akabiri mujrimi Quraisy. Termasuk tokoh besarnya mujrim. Ya, mujrim itu apa? Orang yang zalim. Ya, termasuk orang yang paling zalim kepada Rasulullah dan kepada kaum muslimin. Ya, dan juga kepada Islam. Ya. Jadi orang yang termasuk orang yang paling benci. Ya. Dan paling banyak mengidza Rasulullah SAW. Paling banyak idza itu artinya mengganggu, ya, ingin mencelakai Nabi SAW dan sebagainya. Maka yang bertugas untuk menyelesaikan An-Nadhr itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi Ali bin Abi Thalib diberikan tugas oleh Rasulullah untuk memenggal leher. Hukumannya An-Nadhr bin Al-Harith. Walamma wasala ila irqi dhabiyah amara biqatli Uqbah bin Abi Mu'ayth. Wa qad aslafna ba'dha ma kana alaihi min idza'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa alladhi kana alqa sala juzurin al-qasallan juzurin ala ra'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah wa huwa alladhi khanaqahu bi ridaihi wa kada yaqtuluhu laula an yaqtarida Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu falamma amara bi qatli qala man lis-sabiyyati ya Muhammad qala an-nar qatalu Asim bin Thabit al-Ansari wa yuqalu Ali bin Abi Thalib wa kana qatlu hadaini at-taghiyataini wajiban min haitsu wijhatal harb falam yakuna min al-asara fahaz bal kana min mujrimil harb bil istilahil hadis. Ya. Dan ketika sampai di Irqi Dhabiyah, kalau tadi di As-Safra beliau memerintahkan untuk membunuh An-Nadhr bin Al-Harith, sampai di
Irqidh Dhabiyah, beliau memerintahkan untuk memenggal lehernya Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Ya. Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dan Uqbah ini seperti yang kita sudah sebutkan dalam bab sebelumnya adalah orang yang apa? Yang melemparkan teripang, ya. Teripang apa? Teripang binatang, ya, kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang sujud. Ya. Ketika mereka dulu di Mekah kumpul-kumpul orang-orang Quraisy, Abu Jahal bilang, beliau melihat ketika dia melihat Nabi SAW datang ke Ka'bah untuk sholat, Abu Jahal bilang, siapa yang berani melemparkan ini teripang unta ini ke punggungnya Muhammad? Ya, inilah orang ini, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dia bilang, saya berani. Ya. Begitu Nabi sujud, dia datangi Nabi, dia simpan di kepala beliau. Ya. Dan ketika itu Nabi SAW bersama Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, Fatimah sambil menangis radhiyallahu ta'ala anha, menyingkirkan itu usus, ya, usus unta itu dari punggung Nabi SAW. Nah, inilah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ya. Dan beliau pun mengatakan bahwa orang ini tidak boleh diampuni. Ya. Selain dia selain dia melemparkan itu teripangnya unta ke punggung Nabi, ini Uqbah bin Abi Mu'ayth juga pernah mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah punya rida, ya, punya surban itu dia tarik sampai tercekik leher beliau dan ada tanda di situ. Ya. Andai kan tidak ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang melepaskan dan melawan, mungkin Nabi sudah wafat ketika itu karena tercekik dia. Tercekik beliau oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth ini. Maka Rasulullah SAW ketika perang Badar ini Uqbah bin Abi Mu'ayth juga termasuk pentolannya pasukan kafir Quraisy. Ya. Maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk dipenggal lehernya. Ya, jadi dia ini bukan sekadar tawanan, tapi disebut sebagai mujrimi al-qital. Ya. Maka sebelum dia dipotong, ya, sebelum dia dipenggal, dia mengatakan, man lis-sabiyyata ya Muhammad. Ya. Dia bilang, hai Muhammad, kalau saya mati di mana tempat? Nabi bilang, finnar. Ya. Di neraka. Bilang di neraka tempatnya. Ya. Kamu tidak pernah bertobat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kau memusuhi kaum muslimin, memusuhi Islam. Ya. Bukan cuma mengganggu kaum muslimin, juga menyiksa. Ya. Bukan mengganggu Nabi saja. Ya. Tapi dia juga menyiksa kaum muslimin dan lain sebagainya. Pokoknya banyaklah kejahatan-kejahatannya. Disebut penjahat perang. Ya. Disebut sebagai penjahat perang. Ya. Maka Nabi SAW memutuskan bahwa dua orang ini dihukum mati. Ya. Dihukum mati karena kejahatan mereka sudah terlalu banyak. Ya. Sejak Islam pertama muncul sampai perang Badar itu, ya, mereka termasuk penjahat yang berasal dari kaum kufar Quraisy. Maka Nabi SAW memutuskan dua orang ini untuk dipenggal. Dan yang diberikan tugas untuk memenggal Uqbah bin Abi Mu'ayth ini adalah Asim bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau yang tadi itu An-Nadhr bin Al-Harith dipenggal oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau yang ini disebutkan dipenggal oleh Asim bin Thabit radhiyallahu taala anhu, dan yuqal ada juga yang mengatakan bahwa yang ditugaskan juga Ali bin Abi Thalib. Jadi ada khilaf para ulama sejarah tentang siapa yang menjadi petugas memenggal Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ya. Dan pendapat pertama mengatakan Asim bin Thabit, dan pendapat yang kedua mengatakan Ali bin Abi Thalib. Ala kulli hal, dua orang ini sebagai penjahat perang dieksekusi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun eksekusinya bukan di Badar. Ya. Eksekusinya juga tidak bersamaan. Ya. Pertama di As-Safra, itu An-Nadhr bin Harith, kemudian sampai di Irqidh Dhabiyah,
dieksekusi juga si Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, orang yang sangat jahat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum muslimin, ya, karena dia adalah penjahat kelas kakap, ya, maka tidak diampuni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dieksekusi di situ. Baik, itulah episode selanjutnya dari peristiwa Badar ini, sampai dieksekusinya dua tokoh penjahat perang Quraisy oleh Rasulullah SAW, yaitu An-Nadhr bin Harits dan juga Uqbah bin Abi Mu'aid. Sudah salat Isya, kita lanjutkan nanti, ya, bagaimana Rasulullah SAW sampai di kota Madinah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.